Salam, saya Yuni dari Yogyakarta. Saya menyaksikan mujizat Tuhan yang diberikan atas hidup saya. Saya kuliah di S2 STT El Sadai, kelas malam Jogja. Pada waktu itu kuliahnya diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 18 sampai pukul 21 malam. Dan itu dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, saya pagi bekerja di GBI Keluarga Allah, kemudian sore lanjut kuliah. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa karena apa? Saya harus mengatur jadwal saya ikut pemuritan atas, yaitu komsel ke atas, dan juga mengadakan pemuritan ke bawah, yaitu komsel ke bawah. Nah, di situ singkat cerita saya mengatur jadwal tersebut sesuai dengan jadwal kuliah yang diadakan di STT El Sadai. Puji Tuhan, singkat ceritanya berjalan dengan lancar, tapi di tengah perjalanan teori tinggal sedikit, ternyata saya mengidap sakit tumor payudara dan dokter menyarankan untuk diangkat benjolannya. Nah, terjadi di bulan Juli tahun 2018, operasi tersebut berjalan. Jadi kuliah saya teori tersendat karena adanya operasi tersebut dan pemulihan. Kemudian saya merasakan putus asa dengan keadaan tersebut. Karena apa? Karena saya sudah ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Tapi ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Roh Kudus menyemangati saya untuk ayo terus maju, melangkah dengan iman. Pasti semuanya berjalan dengan selesai tepat waktu. Puji nama Tuhan, berjalannya waktu teori saya ambil satu persatu dan puji Tuhan bisa selesai. Kemudian melanjutkan berikutnya yaitu ujian proposal. Ujian proposal ini saya sedang mengerjakan ujian proposal, mempersiapkan supaya saya bisa segera selesai, tapi ternyata di tahun 2021 saya mengalami sakit lagi di tumor payudara saya dan akhirnya semua sakit ini diangkat semuanya dan bahkan benar-benar membuat saya sempat drop, tidak akan melanjutkan kuliah ini. Tapi ternyata Tuhan terus menyemangati saya untuk ayo selesaikan kuliahmu gitu. Dan akhirnya di Desember 2021 saya maju ujian proposal. Puji nama Tuhan, ujian proposal bisa lulus. Di tengah ujian proposal itu sakit saya semakin hari semakin terasa banget, sehingga benar-benar sebenarnya sudah menyita tenaga saya. Tapi Tuhan baik, di Januari, tepatnya tanggal 25 Januari 2022 saya operasi kembali tumor payudara, bahkan diangkat semuanya. Tapi Tuhan itu masih sayang sama saya, sehingga ketika pemulihan berjalan dengan lancar, pemulihan berjalan dengan cepat sampai dengan saya menyelesaikan bab 2, bab 3 sampai bab terakhir. Puji nama Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Tepat 1 September 2022 saya memberanikan diri untuk maju tesis. Tapi Tuhan juga luar biasa menyertai saya ketika saya sedang ikut tesis secara online. Tiba-tiba gelombang yang sangat mengganggu kehidupan saya pun juga ada lagi, yaitu ketika sedang presentasi tesis, tiba-tiba listrik di rumah padam hanya gara-gara seorang petani sedang menebang pohon dan pohon itu mengena kabel listriknya, sehingga listrik satu komplek itu padam. Nah, tapi Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik, sehingga saya imani bahwa saya bisa lulus hari ini, saya bisa lulus. Saya imani hari ini saya bisa lulus, dan akhirnya benar saya dinyatakan lulus, puji Tuhan.
12 Oktober wisuda S2 saya, dan puji nama Tuhan semuanya berjalan lancar. Mari saudaraku, saya ajak seluruh jemaat untuk selalu melekat kepada Tuhan, ikut kelompok sel, ikut melayani Tuhan, dan bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah saudara. Saya terkesan dengan perkataannya, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat saudara. Saudara tadi sekalipun ada tantangan, ada masalah, sekalipun ada tumor saudara, sekalipun listrik padam, tetap orang yang melekat pada Tuhan, tertanam dalam Tuhan, hidup dalam kasih karunia, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keberhasilan dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah saudara. Ya saudara, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan saudara. Besok tanggal 15 Desember mulai akan ada Basar Lumbung KP. Seperti yang pernah saya katakan, Tuhan gerakkan kita, salah satunya untuk mulai sosial ditingkatkan. Tuhan gerakkan ada banyak saudara di rumah-rumah jemaat pelayan Tuhan tuh barang-barang saudara yang masih bisa dipakai tapi nggak pernah dipakai saudara. Jadi hanya ngebak-ngebaki, orang selalu berkata penuh tempatnya aja untuk yang tidak dipakai saudara. Sehingga ya digerakkan Tuhan, ya bisa saudara yang punya seperti itu bawa ke gereja untuk disalurkan. Sehingga yang masih dipakai, yang tidak terpakai, yang tidak berguna bisa jadi berkat, bisa disalurkan, bisa jadi berkat. Dan saya percaya akan jadi berkat besar. Dan kalau saudara melakukan, saudara akan diberkati lebih lagi saudara. Jadi besok tanggal 15 Desember Basar gitu saudara. Ya, nanti saudara ikuti pengumuman berikutnya. Saya umumkan supaya kalau saudara juga ya ada banyak ya barang-barang di rumah malah ngebaki gitu saudara. Ya yang di Solo, yang di luar kota, dimanapun. Kalau saudara bisa kumpulkan lebih baik lagi sehingga sungguh-sungguh barang yang sudah tidak digunakan oleh saudara bisa jadi berkat. Karena panggilan kita jadi berkat. Amin saudara. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Iya, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan saudara. Bulan ini jangan lupa tema yang luar biasa, anugerah melimpah saudara. Saya mau tanya lebih dulu, siapa yang saudara mau tidak mau anugerah melimpah, mau tidak mau angkat tangan saudara. Tidak ada saudara. Siapa di antara saudara yang onset online, aku amini, aku terima, aku mau angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang mungkin online saudara kirim, ya pakai message itu, aku mau gitu saudara. Anugerah melimpah, kataan sebelah, mau enggak? Aku mau, kataan sebelah, gitu saudara. Ya hari ini khususnya saudara temanya bertumbuh dalam anugerah saudara. Jadi ada satu yang dikatakan Tuhan, ya bulan ini Tuhan rindu setiap kita bisa mengalami anugerah melimpah supaya kita bisa jadi berkat, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk egois, supaya bisa jadi berkat. Dan hari ini khususnya ya bertumbuh dalam anugerah, artinya bertumbuh lebih lagi, 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 dan lebih lagi saudara. Karena itu kerinduan Tuhan saudara, selalu bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia itu juga anugerah saudara, dan damai sejahtera melimpahi kamu, melimpahi kamu, melimpahi kamu, melimpahi kamu, melimpahi kamu. Amin saudara, amin gitu saudara. Iya, oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi Petrus mengirim surat ini saudara untuk mengatakan, untuk mengingatkan setiap kita saudara, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, melimpahi kamu, melimpahi kamu, melimpahi kamu saudara. Iman itu diterima saudara oleh pengenalan akan Tuhan saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ini awal kalau saudara bisa perhatikan ya 2 Petrus pasal 1 saudara. Ya
ayat 1-nya kepada mereka itu lalu dikatakan melimpahi kamu, saudara. Sekarang 2 Petrus, saudara, pasal 3 ayat 18 itu pasal terakhir, ayat terakhir atau diakhiri juga sama. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, sudah melimpahi kamu. Awalnya sebanyak melimpahi kamu, sudah dapat kasih karunia. Lalu diakhiri dengan perkataan bertumbuhlah dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, nanti akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, sekarang sampai selama-lamanya penuh kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia. Akhirnya Jesus jadi berkat melimpah, makin bertambah-tambah jadi berkat yang lebih melimpah lagi sampai selama-lamanya. Diawali dengan kasih karunia, saudara, diakhiri sampai tetap kasih karunia, bahkan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Iya, saya percaya ini pesan yang diberikan. Sudah punya iman akan bertumbuh, bukan pernah dulu sekarang tidak, bukan. Oh dulu sudah sampai sekarang sudah cukup, tidak. Terus bertumbuh, makin bertumbuh dalam Tuhan, jadi berkat lebih lagi, jadi berkat lebih lagi, jadi berkat lebih lagi, lebih berguna bagi Tuhan, lebih berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, ini dialami juga khususnya untuk Samuel. Kita akan belajar banyak dengan kehidupan Samuel. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda ini, ya, itu saudara semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi dia terus bertumbuh, secara lahiriah bertumbuh, saudara, secara kehidupan rohani bertumbuh, saudara, secara kasih karunia bertumbuh, saudara, disukai, dapat kasih karunia, baik di hadapan manusia, di hadapan Allah, dia mengalami bertumbuh, 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 saudara. Kalau saudara baca nanti di Perjanjian Baru juga ditulis untuk Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis makin besar, ya, makin besar, makin bertumbuh juga, makin besar rohnya, makin bertumbuh hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bahkan ayat ini juga ditulis kalau saudara baca untuk Yesus sendiri, saudara, yang dilahirkan sebagai manusia, dan Kristus itu makin bertumbuh, saudara, baik secara ya tubuhnya lahiriah, secara rohnya, saudara, secara hikmatnya, saudara, kasih karunia bertumbuh, 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 saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Pesan Tuhan, kerinduan Tuhan, ajaran Tuhan. Hari ini saudara tanggap, Tuhan sedang ajar kita makin bertumbuh dalam kasih karunia, makin bertumbuh dari berkatnya, makin bertumbuh dalam kasih karunia dan anugerah. Tadi waktu saya persiapan, saya rasa Roh Kudus ingatkan gereja kita. Kalau saudara bisa renungkan, ya, sejak awal sampai sekarang hanya terus dalam kasih karunia, terus bisa seperti ini, dari kasih karunia pada kasih karunia, pada kasih karunia, pada kasih karunia, pada kasih karunia. Nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada yang bisa andalkan. Semua kemurahan Tuhan, semua kasih karunia Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan. Gereja kita bisa ada hanya kasih karunia, gereja kita bisa jalan hanya karena kasih karunia Tuhan. Gereja kita bisa maju, gereja kita bisa bertumbuh. Bahkan saat ini sedang mendapat kasih karunia yang luar biasa, diberi tugas yang luar biasa. Di balik Covid justru Tuhan sedang persiapkan kasih karunia yang luar biasa, perkenanan, kemurahan. Maka saya sebagai gembala sidang rindu setiap jemaat juga transfer. Saya dapat seperti dapat kasih karunia setiap jemaat, apalagi pelayan Tuhan, sungguh-sungguh dapat pengurapan kasih karunia, dapat anugerah kasih karunia, terus hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam anugerah. Karena kita itu manusia itu lemah, banyak yang tidak bisa kita lakukan, betul nggak saudara? Hanya mengandalkan kita
nggak akan berhasil. Hanya mengandalkan kita nggak bisa jadi berkat, saudara. Hanya mengandalkan kita jatuh bangun hanya karena kasih karunia Tuhan yang menopang kita, yang menopang gereja kita, yang menopang saudara. Itu akan kita lihat kemenangan, keberhasilan yang berguna bagi kerajaan Allah. Nah, kita akan belajar kunci pertumbuhan dalam anugerah, pertumbuhan dalam kasih. Bagaimana bisa terus bertumbuh? Sudah terima kasih karunia awalnya, tapi terus bertumbuh. Ya saudara, lebih lagi saudara. Yang pertama adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saya tertarik baca ayatnya tadi lagi yang dikatakan Petrus, 2 Petrus 1 ayat 2, saudara perhatikan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ya, dilimpahi oleh apa? Pengenalan akan Allah. Jadi karena kita makin kena akan Allah, kita makin dilimpahi kasih karunia, kita makin dilimpahi anugerah, makin kena Tuhan, pengenalan kita bertumbuh, kasih karunia juga akan bertumbuh. Ayat berikutnya tadi 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah, disuruh dalam apa? Kasih karunia dan dalam apa? Pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Karena apa? Makin kita bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan, makin kita kenal Tuhan, makin kita akan melekat, makin kita melakukan yang benar, makin dapat kasih karunia, kasih karunia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi pertama supaya kita dapat kasih karunia, bahkan kasih karunia itu makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, bertumbuh. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan bertumbuh, makin kenal Tuhan, makin tahu keinginan Tuhan, makin tahu kuasa Tuhan, makin tahu kasih Tuhan, makin tahu karya Tuhan, makin berjalan dalam Tuhan, makin mengalami kasih karunia dan kasih karunia oleh pengenalan. Betul saudara? Oleh pengenalan. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah pasti yang pertama enggak begitu mengena. Betul ya saudara? Atau kalau saya katakan, kalau saudara mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, yang pertama ya terima Yesus dulu sebagai Tuhan Juru Selamat. Yang pertama jadi pengikut Yesus dulu, saudara. Ya itu sudah pasti. Kalau enggak mungkin bisa. Tapi waktu ikut ya Tuhan, pasti banyak yang belum mengena. Sedikit saja dia itu Tuhan. Tuhan seperti apa? Dia itu Juru Selamat. Juru Selamat seperti apa? Dia itu Maha Kuasa. Maha Kuasanya seperti apa? Dia itu Maha Kasih. Kasih setianya tidak berkesudahan. Seperti apa? Saudara, pengenalannya itu pasti enggak langsung mengenal sungguh-sungguh. Dari sedikit tambah sedikit. Saudara, iya mungkin dengar saudara, oh Tuhan Maha Kuasa, tapi terus melalui hidupan bergaul dengan Tuhan, belajar firman, lalu bergaul dengan Tuhan, apa yang didapatkannya dilakukan, ditaati, lalu mengalami kebenaran firman, makin melakukan kebenaran firman, makin mengalami kebenaran, saudara makin kena. Tuhan ternyata sungguh-sungguh Maha Kuasa, gak ada yang mustahil. Karena mengalami jalan buntu, gak ada yang bisa nolong, Tuhan tetap bisa. Kasih setia luar biasa. Saudara sempat saudara layak, tapi Tuhan tetap melayakannya, tetap diberi. Saudara kena kasih setianya yang luar biasa. Saudara makin bertumbuh, tapi harus makin bertumbuh, nanti kasih karunia bertumbuh. Samuel juga sama, dulunya saudara tidak begitu mengerti. Dia orang, kalau saudara bisa perhatikan ya, hidup dalam kasih karunia luar biasa. Samuel itu dia punya perkenanan Tuhan, dia punya kasih karunia dalam hidupnya luar biasa. Dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, di backup oleh Tuhan, dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi 1 Samuel 3:7 dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Sudah sejak kecil dia sudah ditaruh di bait Allah, dia nasir Allah. Sekalipun dia nasir Allah,
ditaruh di bait Allah. Awalnya juga belum kenal Tuhan, belum begitu mengerti. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya, apalagi ya belum pernah dia dinyatakan padanya. Awalnya seperti itu. Saudara juga sama, gak apa-apa. Saudara belum begitu mengerti, pokok ikutlah Tuhan. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia sebagai apa? Gembala agung yang akan menuntun kita, yang akan menggembala kita. Dengarkan suaranya, percayai tuntunannya, taati saja apa yang dikatakannya, dan saudara akan mengalami. Sungguh-sungguh gembala agung itu luar biasa. Makin kena, makin kena, makin kena. Tepuk tangannya yang meriah. Jadi kalau saudara perhatikan, Samuel itu mengalami tahap-tahap pengenalan. Dia sudah jadi nabi pun saudara, kadang-kadang juga bisa salah saudara. Ya, dia sangka ini, tapi ternyata hati Tuhan beda. Waktu disuruh ngurapi Daud, saudara masih ingat? Wah, kakaknya dikeluarkan. Pikir Samuel ini pasti orangnya tinggi besar, cocok raja. Ternyata keliru. Lalu kakaknya yang lain, ini pasti dia pengalaman, sekarang sudah punya kedudukan. Keliru lagi saudara. Tuhan berkata, manusia lihat rupa yang kelihatan, keadaan yang kelihatan. Aku Tuhan lihat hatinya. Dan singkat ceritanya, Daud dipanggil pulang. Tuhan berkata, ini yang aku kehendaki. Saya percaya peristiwa itu membuat Samuel mengalami pengenalan yang lebih lagi. Untuk berikutnya, kalau dia disuruh milih orang, dia sudah tahu Tuhan lebih melihat hati. Lebih penting hatinya daripada penampilannya, daripada kekayaan kedudukannya, daripada perawakannya. Bisa makin mengenal saudara. Ya, itu satu yang penting. Saudara berusaha makin kenal dengan Tuhan. Tadi saya yang belum ikut, kalau saudara ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dengar ibadah yang setia, dengarkan seperti ini. Firman Tuhan didengarkan supaya saudara ngerti, makin bertumbuh dalam pengenalan. Tapi setelah itu renungkan firman siang malam. Tuhan berkata renungkan, dari renungkan saudara akan lebih ngerti lagi, dibukakan Tuhan lagi, lebih dalam lagi. Kadang-kadang diwahyukan pembukaan ilahi, bahkan rema. Lakukan. Saudara akan makin kena. Kena itu penting sekali saudara. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan loh saudara, orang Kristen loh saudara, bisa binasa karena gak kena. Jadi umatnya Tuhan tapi gak kena Allahnya, gak kena kehendaknya, gak kena aturannya, gak kena saudara. Bisa binasa karena engkau yang menolak pengenalan itu. Nolak pengenalan, suruh dengarkan firman sungguh-sungguh. Alah, gitu-gitu ya sama saja. Itu namanya menolak. Ayo belajar firman, baca Alkitab. Ya di reka kita ada baca 1 tahun selesai. Ngapain baca, gak baca ya sama saja. Ayo ikut som, belajar firman Tuhan. Ngapain ikut som, gak penting. Menolak. Jadi gak tahu. Hari ini jangan tolak didikan Tuhan, jangan tolak. Belajar lebih kenal Tuhan, belajar firman. Beri tepuk tangan yang meriah. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Gak bisa jadi imamnya Tuhan, bawa orang gak bisa. Wong kenal aja tidak, bagaimana bisa membawa orang kenal Tuhan? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Oh, pengajar dilupakan, dengarnya dilupakan nanti saudara. Sudah dilupakan semua. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu kehilangan kasih karunia. Betul saudara. Jadi didorong hari ini belajar lebih dekat dengan Tuhan, lebih belajar firman Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih mengerti hatinya Tuhan, lebih tahu kehendaknya Tuhan. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Dari hari ke hari makin kena, makin percaya, makin bertumbuh. Sudah akan punya kuasa kasih karunia yang luar biasa. Saudara, ya saya percaya itu satu yang luar biasa. Tuhan berkata, imam biji sawi dulunya kecil, saudara, paling kecil
kecil saudara, tapi harus dirawat, ditanam, dirawat, ditanam, dirawat, akan bertumbuh. Nanti lama-lama sama besar dengan yang lain, terus dirawat, bertumbuh supaya dirawat nanti lebih besar daripada yang lain, terus dirawat supaya makin bertumbuh, hanya jadi pohon. Artinya sampai mujizat terjadi, sawi kok jadi pohon saudara, sampai burung bisa bersarang di sana. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kasih karunia, amin. Dalam anugerah Tuhan, saudara akan mengalami kasih karunia yang tidak terbatas, saudara. Karena itu akan membuat hidupmu mengalami tidak terbatas. Dunia boleh terbatas, dunia boleh gelap, terang Tuhan ada pada saudara. Dunia boleh jalan buntu, jalan dibukakan oleh Tuhan, dan kita bisa mengalami kesaksian tadi. Secara manusia gak bisa, tapi Tuhan bisa sertai, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa lakukan mujizat. Yang tidak bisa jadi bisa. Makin kenal. Sejak saudara sudah ikut berapa tahun? Coba uji. Makin kenal atau tidak? Makin ngerti firman atau tidak? Kalau tidak, hari ini ambil keputusan. Jangan kanak-kanak running terus. Dia ingin kita lebih kenal Bapa di surga. Makin kenal, saudara, amin. Ambil keputusan bertumbuh dalam Tuhan, dalam pengenalan, sehingga dalam kasih karunia juga saudara mengalami. Yang kedua, hidup dalam kekudusan, integritas, dan jauhilah dosa. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam integritas, saudara, dalam mentalitas yang baik. Ada buah roh dalam kehidupannya. Hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesucian. Amin, amin saudara. Kenapa? Dosa itu yang merusak kasih karunia. Dosa itu gak bisa lewat dosa kita lebih maju, lebih dapat kasih karunia. Gak bisa. Dosa itu justru merusak, hancurkan kasih karunia. Adam dan Hawa waktu diciptakan sudah dapat kasih karunia luar biasa. Awalnya luar biasa, tapi justru karena dosa dia pikir lebih hebat, bisa mengerti yang baik dan jahat, tapi ternyata lebih hancur, rusak semua. Supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia terus dari awal sampai akhir, makin bertumbuh, bertumbuh. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam ketulusan, hiduplah saudara, ada buah roh, jauhi dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Terus dosa masih dosa terus, saudara. Supaya semakin tambah kasih karunia itu. Tapi kalau dagang orang ngapusi reso badi, jadi dagang yang ngapusi terus supaya badinya makin oke. Keliru, 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 dan keliru. Gak mungkin dosa mendatangkan kasih karunia. Itu gak mungkin. Jangan terus saudara ada dalam dosa. Percayai firman, lakukan firman. Firman adalah kebenaran. Firman lebih benar dari pikiran manusia, dari pikiran siapapun, dari keadaan apapun, dari matematika. Firman Tuhan lebih benar. Kita bisa lihat Samuel. Samuel hidup dalam kebenaran, maka dia hidup dalam anugerah. Saudara, orang lain dosa, dia tetap tidak mau ikut dosa, jaga kekudusan. Saudara, terus saja orang lain habis sedih, dia tetap saja jaga hatinya. Dengan apa? Kekudusan. Dengan apa? Kemurnian. Dengan apa? Ketulusan senantiasa. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. Di sini aku berdiri, ya, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa tanah kuterima sogok, ya, hingga aku harus tutup mata, ya, aku akan mengembalikan padanya, ya, mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, saudara dengar, dia sedang berkata pada, ya, umat Allah,
apakah ada aku peras, aku nipu? Kalau ada katakan. Ya saudara, jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak yang memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun, maksudnya untuk memutarkan. Artinya semua orang ngaku kok dia tulus, dia jujur, dia tidak menipu, dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Samuel orang yang punya integritas. Samuel hidup dalam kesucian, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kekudusan, hidup dengan integritas yang baik, hidup ada buah roh yang baik jadi berkat. Sekalipun Samuel itu hidup di lingkungan yang tidak baik loh saudara. Imam Elinya tidak baik, betul nggak saudara? Anak-anak Imam Eli tidak baik. Dia tetap hidup dalam kebaikan. Dia tidak mau ikut-ikut orang lain yang tidak baik. Bahkan dia tidak mau ikut, sekalipun atasannya berbuat tidak baik, dia tidak mau. Banyak orang berbuat dosa, itu ya kok tidak apa-apa. Bolos itu yang bolos tidak apa-apa kok Pak. Itu yang telat terus tidak apa-apa kok Pak. Itu yang langgar tidak apa-apa. Pegang yang salah, keliru. Kita harus punya pengurapan lebih daripada umum. Umumnya ya seperti itu, kita lebih belajar seperti Samuel. Yang lain gak baik, tetap baik. Yang lain berbuat curang, tetap jujur. Betul? Yang lain melanggar firman, tetap saja. Betul? Bahkan mungkin kadang-kadang ya selama itu nyatanya itu Imam Eli salah enggak apa-apa. Anak-anaknya sudah dosa seperti enggak apa-apa, nyata enggak apa-apa. Dia enggak mau begitu. Semua ada waktu, betul enggak? Dia tetap jaga kesucian, kekudusan. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing. Adakah saudara tetap jaga sampai sekarang? Tulus. Pelayananmu tulus. Persembahanmu tulus. Pekerjaanmu tulus. Hidupmu tulus. Jujur, bersih, jaga kesucian, kekudusan. Itu yang membuat perkenanan. Itu yang membuat kasih karunia. Bahkan makin tinggi, makin tinggi. Makin kita membersihkan hati, Tuhan berkarya lebih lagi. Makin kita memperbaiki hidup kita, Tuhan percaya lebih. Tuhan tambah-tambah lebih lagi. Saat kita terus bersihkan hati kita, hidup kita. Amin saudara. Itu satu yang luar biasa. Ya Daud juga berusaha gitu. Samuel, Samuel, bukan Samuel, Saul ya. Ya mau bunuh dia, mau bantai dia, tetap jaga hatinya, gak mau. Dia kepahitan, gak mau. Dia melanggar firman Tuhan, betul gak? Ada kesempatan, ya ada kesempatan, gak mau dia gunakan kesempatan. Sekalipun kelihatannya itu bisa menyelesaikan masalah, enggak. Semua di tangan Tuhan. Tuhan tetap benar, jujur terap untung. Beda dengan dunia, jujur acur. Oh enggak gitu saudara. Jujur di dalam Tuhan itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Itu akan lihat kemuliaan dari Tuhan. Lah lalu mungkin ada tanya, lah gimana Pak kalau sudah terlanjur gitu? Mungkin ada yang terlanjur gitu saudara. Sudah A, B, C, D sudah terlanjur. Jawabannya gampang, ya bertobat saudara. Tinggalkan dosanya, kembali pada Tuhan. Ya mengaku, minta ampun, diperbaiki. Itu satu-satunya saudara bisa lakukan. Dulu karena salah dosa, sekarang mau berbalik, ya buang dosanya, tinggalkan dosanya. Akan dapat lagi kasih karunia. Daud dosanya itu kecil. Dia berzina saudara dengan istri anak buahnya. Bahkan anak buahnya yang setia pada dia. Bahkan karena takut ketahuan, anak buahnya itu dibunuh dengan kelicikannya Daud. Dia berzina, dia membunuh, bahkan membunuh orang yang sedang mendukung dia. Itu kalau saudara bisa pikirkan keji. Betul? Tapi Daud punya satu yang jarang orang punya, orang lain. Dia hebat dalam pertobatan. Dia hebat dalam pertobatan.
2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, karena saat itu Tuhan pakai Nathan untuk menegur dia. Begitu ditegur, gak lama-lama, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Gak pakai kambing hitam, gak cari alasan ABCD, gak cari yang kambing hitam orang lain. Dia tegur, dia disadar, langsung mengaku, aku sudah berdosa pada Tuhan. Hebat. Dan Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Hebatnya Tuhan. Sudah dengar ya? Sudah dengar ya? Saat kita langsung respon Tuhan, dosa diakui, janji tinggalkan. Seketika itu juga Tuhan juga langsung jawab, engkau tidak akan mati. Engkau sudah bertobat, engkau berbalik, dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya karena dia sungguh-sungguh bertobat, diangkat oleh Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai luar biasa, lebih daripada orang lain pada zaman itu. Betul? Hidup dalam kasih karunia melimpah. Saya juga setiap saudara, hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan tulus, hidup dalam kekudusan. Ya jauh itu. Tapi kalau terlanjur saat ini, jangan nanti lah. Sekarang sudah dengar khotbah ini, sudah dengar khotbah itu, akui dengan Tuhan. Belajar seperti itu. Dan saat ini juga akan ada kasih karunia, akan ada pengampunan, akan ada kemurahan Tuhan, akan ada pemulihan, akan ada kasih karunia. Maka kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh bertobatin, saudara dapat kasih karunia lebih dan lebih, dipakai Tuhan luar biasa. Hidup dalam kekudusan. Saya dengan satu kesaksian yang luar biasa. Ada satu jemaat, saudara, dia baru bertobat itu 25 atau saya baca saja, saya lupa baca, saya santi. Bulan ini tepat 1 tahun saya putuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Karena 25 Desember 21, dan ini baru saja 1 tahun. Dan saat Natal, ya dia pasti diundang, dia terima Yesus. Saya juga dorong setiap saudara, Natal cari jiwa, ajak orang datang, orang itu akan diselamatkan. Saudara lakukan sesuatu yang luar biasa. Pertama kali saya ibadah di gereja Keluarga Allah, masih ingat saat itu sama sekali tidak punya apa-apa. Dia sudah habis-habisan dan pada titik terendah dalam segi ekonomi maupun pekerjaan. Sebagai ibadah dan bertemu banyak orang baru dan buat saya bertumbuh. Akibatnya, saya baca ada kelompatan. Gereja Keluarga Allah menjadi tempat saya bertumbuh, mengenal Tuhan. Sudah makin kenal tadi ya saudara. Saya ikut serta dalam berbagai ibadah dan bertemu banyak orang baru yang membuat saya bertumbuh, saudara, sebagai seorang yang punya latar belakang non-Kristen yang kuat, ya saudara, membuat keluarga tolak keputusan ini sampai saat ini. Tapi waktu itu ketika KKR 10 hari, Ibu Obat berkata pada saya, bila ya sepenuhnya bertobat, artinya bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, ikuti sungguh-sungguh, menerima Tuhan, hidup saya akan dipulihkan Tuhan. Saya mengimani itu dengan sepenuh hati. Dan ada satu momen di mana motor saya ditarik oleh keluarga, saya tidak bisa kerja, terpaksa harus resign. Saat itu Pondok Daud menjadi tempat paling tentram. Tuhan beri jawaban saat itu di Pondok Daud. Saat itu ini saya mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dengan salary 3 kali lipat gaji saya sebelumnya. Hutang saya mulai lunas, ya tertutup. Tuhan lakukan percepatan yang luar biasa. Dan saat ibadah minggu disampaikan bahwa tempat ini akan mendapat aroma, artinya banyak orang akan dapat. Itu waktu masih ingat, banyak yang dapat tempat. Saya mengimani meskipun saat ini belum terjadi, tapi tiba-tiba saya mendapat mandat untuk pindah ke cabang lain. Ini pekerjaannya dengan komisi yang ditawarkan. Saya terima ini. Saya percaya ini cara Tuhan memperbesar kapasitas hidup saya. Ditambahkan, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Apa Ibu baca ingat? Bertobatnya sungguh-sungguh, ikutnya sungguh-sungguh. Ada pengalaman saya, saudara, kira-kira 2 minggu yang lalu, ya,
di Miracle Net. Waktu saya melayani, selesai melayani, ada satu orang tuh cari saya, minta bicara. Setelah saya terima dia bilang pertama, "Pak, minta maaf ya, maafkan saya ya, ampuni saya ya." Saya tanya, "Ada apa kok minta ampuni?" "Saya itu ya sudah sering sekali berkali-kali ya ngomong ini gereja moto duiten," gitu katanya. Pak Obaja itu moto duiten. Dia berkata, "Aku terus berkali-kali saudara, ya cerita orang mengatakan ini moto duiten, gereja moto duiten, Pak Obaja moto duiten, hanya duit terus khotbahnya," gitu saudara. Tapi baru saja saya takut kaget, tiba-tiba Tuhan datang tegur saya. Lalu Tuhan berkata, "Kamu jangan asal ngomong ya, engkau lihat kasih karunia saat ini yang sedang aku berikan, yang sedang Tuhan berikan, itu tanda, nggak salah. Kamu jangan menuduh sampai aku memberikan kasih karunia yang luar biasa, kemurahan yang biasa, karena aku berkenan. Kamu jangan lakukan seperti itu." Ya, dia takut, dia minta ampun pada Tuhan, tapi Tuhan juga gerakan minta maaf. Saudara, lalu dia tambah lagi, "Sebetulnya Pak, aku itu dari dulu nggak ingin nyerang gereja, nggak ingin jelek-jelekin Pak Obaja. Tapi karena banyak orang ngomong seperti itu, tak pikir ya bener ya. Kok baik, keuang lagi. Tak pikir ya bener ya. Jadi aku ya terpengaruh, nanggap gereja itu motor duitan, Pak Obaja motor duitan." Tapi intinya dia minta ampun karena apa? Dimarahin Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Lalu saya berkata, "Sudah, tak apa-apa, saya jaga ketika ya diampuni, saya ampuni, Tuhan ampuni, saya ampuni. Saya doakan, karena kamu ambil tindakan pertobatan yang baik, diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Seperti Daud berani melangkah, kamu dipulihkan, kamu diberkati." Saya doakan supaya kasih karunia anugerah Tuhan malah turun melimpah hari ini. Siapapun saudara, ambil langkah seperti ini. Saat ini juga saudara kan lihat kasih karunia dipulihkan, ditambahkan. Yang terakhir, tertanam di rumah Tuhan, tertanam dengan baik. Dari kesaksiannya saya juga tergerak, tertanam, bertumbuh, berbuah di rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang tertanam di bait Tuhan." Saya ulangi lagi, mereka yang tertanam di bait Tuhan. Kalau sekarang di gereja Loka, akan bertunas di pelataran Allah, akan bertunas pelataran Allah kita. Ya, dalam gereja Tuhan percayakan pada masa tua pun, sampai tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sekalipun pada musuh tuanya, untuk memberitakan bahwa Allah itu benar, untuk beritakan Allah itu sungguh-sungguh berikan sekarang. Jadi saksinya Tuhan, jadi alatnya Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Bahwa ia gunung batuku ya, dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan yang benar tertanam di dalam gereja. Banyak orang kadang-kadang nggak ngerti, yang penting kok percaya Tuhan toh, yang penting percaya podo wae di gereja ini, di sana, di mana muter sama saja. Yang penting percaya Tuhan. Tidak. Tuhan itu Tuhan yang tertib. Tuhan itu Tuhan yang sangat teratur. Tuhan tuh ingin kita itu bisa terus bertumbuh. Kalau saudara tertanam dalam satu gereja Loka, saudara tertanam gereja kita, akan terus saudara dapat pengajaran, akan terus dapat bimbingan, akan terus saudara dapat pengembalaan, akan terus bertumbuh seperti tadi. Dan akhirnya saudara akan dilibatkan dalam pelayanan, akhirnya saudara bisa melayani, akhirnya saudara bisa berguna bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah, akhirnya saudara bisa berbuah banyak bagi Tuhan. Terus saudara, kalau muter-muter terus, buntutnya nggak ada apa-apa. Saya sejak awal melayani, saya lihat banyak. Zaman gereja kita pertama melayani, saya tetap komitmen di gereja ini. Itu panggilan saya. Ada banyak pendeta khususnya muda-muda. Wah, keliling kemana-mana. Sudah sama saja. Kelihatannya majunya jauh lebih cepat, saudara. Wah, lebih terkenal, saudara, di mana. Tapi setelah lewat 30 tahun lebih,
Orangnya di mana aja sekarang sudah tidak ngerti. Seringkali. Pelayanannya apalagi sudah nggak ada. Bu Hebe, Bu Guntur pasti saksi, betul ya? Itu waktu yang hebat-hebat, kotanya hebat, pelayan hebat, terkenal. Tapi setelah lewat, fakta akan bicara. Tuhan itu ingin kita bertumbuh, tertanam. Apa artinya tertanam? Pohon itu tertanam. Kalau saudara tanam pohon, ini tanam, dicabut, pindah sebelah, cabut lagi, pindah sebelah, cabut lagi, pindah sebelah. Lebih subur atau lebih mati? Iman itu biji sesawi yang perlu ditanam. Kalau mau bertumbuh, perlu ditanam, perlu dirawat. Tapi nggak bisa dipindah-pindah terus, rusak. Betul. Sebab kadang-kadang gereja semua baik ya, gereja yang benar semua baik. Tapi kadang-kadang ada panggilannya khusus ABCD. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan memberikan cara sesuai dengan panggilannya. Saya sering berkata, kalau saudara punya anak, ada enggak yang sedang nanti lulus SMA mau masuk jurusan, ada enggak? Ada ya di kabar saya, boleh enggak anak saudara masuk ekonomi, saudara, supaya lebih pandai setengah tahun kemudian ganti. Masuk ganti teknik gitu saudara, supaya ekonomi juga ngerti teknik saudara. Setengah tahun lagi ganti lagi peternakan gitu saudara, ya supaya juga ngerti peternakan gitu saudara. Setengah tahun lagi ganti hukum politik. Lebih pandai apa lebih kopior? Kopior, bukan lebih pandai, percaya saya. Karena nggak bertumbuh dengan baik. Iman itu seperti itu, biji sesat yang ditanam, saudara akan bertumbuh. Saya senang dengan nyanyian Ku Cinta Gerejaku. Kemarin jam 6 sore saudara minggu yang kemarin saudara, wah pelayan Tuhan semuanya, pelayan Tuhannya. Ya kalau saya nyanyi di depan gitu saudara, Ku Cinta Gerejaku gitu saudara. Lalu ditutup dengan ya gitu saudara. Luar biasa. Kenapa tertanam? Kenapa bertumbuh? Kenapa hanya berbuah? Makin banyak buahnya, makin berbuah sampai masa tuanya tetap segar, tetap berbuah, bahkan berbuah banyak. Amin saudara. Iya saudara, itu luar biasa. Lalu coba saudara sekarang Maliaki 3 16 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini bicara orang yang takut akan Tuhan ya saudara ya. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Tuhan itu memperhatikan kita. Orang yang takut akan Tuhan tahu Tuhan itu memperhatikan dan mendengarkan apa yang kita katakan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Saudara, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan mencatat. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, saudara, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Akan jadi milik kesayangan Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anak. Siapa yang mau disayangi oleh Tuhan sungguh-sungguh seperti Tuhan menyayangi anaknya, angkat tangan. Yang mau saja. Tapi ada lagi loh saudara, anaknya yang melayani dia. Saudara, betul? Tertanam, bertumbuh, berbuah. Gereja kita saya bersyukur Tuhan beri skema perjalanan yang biasa. Pertama, terimalah Yesus, diselamatkan. Lalu kedua, tertanam. Dalam gereja Luka, nyatakan gereja Luka ibadah setiap minggu, ikut komsel, tertanam, jadi anggota sah, saudara. Ya, lalu setelah itu bertumbuh lagi, ikuti som, supaya saudara bertumbuh dalam pengertian, saudara. Setelah ikut som, saudara masih bisa mulai belajar melayani, saudara. Ikut training tempat Bu Guntur, bisa buka kelompok saya. Setelah itu saudara bisa melayani, selamatkan jiwa. Saudara bisa jadi ketua kelompok saya, mengembalakan orang, memimpin orang, saudara. Harus melipat gandakan kelompok saya. Yang punya karunia doa bisa jadi pendoa, yang punya karunia PW bisa ikut saudara jadi pelayan PW sesuai dengan karunianya. Bahkan ada yang mengajar, ada yang ikut khotbah, nyampaikan, dipakai Tuhan. Lebih lagi.
Saya selalu katakan, jangan punya prinsip jadi jemaat seumur hidup, jangan. Jangan. Yang sudah lama, ayo bertumbuh. Jangan hanya minta diberkati. Tuhan berkata, jadilah berkat. Jangan minta diajari terus. Jangan minta diperhatikan terus. Ganti memperhatikan orang. Ganti mengajar. Ganti dipakai oleh Tuhan. Selamatkan jiwa. Dipakai oleh Tuhan. Berguna bagi kerajaan Allah. Ambil langkah. Saudara, Tuhan akan lebih menyayangi anaknya yang melayani. Fakta kok saudara. Betul? Saya mau tanya, kalau saudara orang tua, anaknya sudah sekolah lulus, sing keset ora gelem kerja, sama yang rajin mau kerja, bantu orang tua kerja, saudara sayang mana? Tuh aku anaknya kok, bapak yo tanggung jawab memelihara. Bapak suka anaknya kerja. Saya tidak nyenggol, tapi cuma nabrak. Tapi sungguh saudara, waktu saya jadi jemaat dengan setelah saya melayani, beda. Beda. Saudara melayani, saudara akan cepat bertumbuh. Saudara melayani, saudara akan punya tantangan, membuat saudara dewasa. Belajar lapang hati, belajar teguh, menghadapi tantangan, belajar makin dewasa. Belajar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Ya, apalagi saat ini saya nggak punya waktu. Ini Kairos untuk Indonesia. Saudara dengar saja linknya kemarin baik live streaming maupun khususnya kemarin di Miracle.net. Saudara dengarkan. Ini waktunya Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan sedang lakukan luar biasa. Ini waktunya untuk gereja di Indonesia. Ini waktunya untuk gereja kita. Ini waktunya untuk setiap kita. Ini waktu yang luar biasa. Saudara bangkit, saudara akan jadi terang, saudara akan diterangi, saudara akan diberkati, saudara akan dipakai Tuhan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, saudara akan lihat kasih karunia yang luar biasa yang tidak terpikirkan. Benar saudara. Ini waktu yang luar biasa. Saya baca ya beberapa kesaksian saja, satu atau berapa. Kemenal KDW keluar lewat mujizat dan bertumbuh. Shalom saudara semua. Perkenalkan saya Bapak Yudi asal Klaten. Tahun 2019 ya Tuhan tuntun saya untuk datang ke GBI Keluarga Allah dan mengikuti Pondok Daud. Saat itu saya sedang mengalami sesuatu pergumulan, yaitu anak saya akan kuliah, namun saya tidak punya dana, gak punya ya, kasihan saudara ya. Ketika saya doa di Pondok Daud itu luar biasa. Jawaban doa selalu banyak sekali. Mujizat terjadi. Tuhan sediakan semua yang saya butuhkan. Bahkan anak saya lulus kuliah dan nilai yang baik. Ya bahkan bukan hanya itu saja. Anak saya terima pekerjaan di salah satu bank ternama milik pemerintah. Saya sangat bersyukur bisa ada di GBI Keluarga Allah. Ya tertanam, digembalakan, bertumbuh, dan puji Tuhan tanggal 13 November kemarin saya dibaptis. Satu lagi saudara ya, kira-kira di Miracle.net Worship 2 bulan yang lalu, maksudnya baru bergabung, Pastor Obaja sampaikan firman Tuhan dan turun dari mimbar, berdiri persis di depan saya. Kemudian saya ditanya, bisa dipakai Tuhan? Kamu percaya bisa dipakai Tuhan? Saya jawab, bisa. Sebagai saksinya, saya juga mendengar suara Tuhan di Pondok Daud. Aku akan disembuhkan kakiku dan kamu akan menjadi saksiku. Disembuhkan supaya bisa melayani. Saudara, jadi saksinya. Dan kemudian Pastor Obaja teguhkan sebagai saksinya sampai ke bangsa-bangsa. Tepuk tangan. Terus saya komitmen untuk setia melayani Miracle.net Worship, setia berdoa, merenungkan firman Tuhan siang malam, terus bersaksi di mana-mana. Mau diterima apa tidak, ya tidak penting. Saya sudah bekerja untuk Tuhan. Nubuatan adalah suatu yang belum terjadi, tapi Tuhan sudah beritahu melalui Pastor Obaja
Dan ini sungguh-sungguh terjadi, sedang terjadi. Saya dipanggil, diminta untuk bersaksi. Ya, di satu acara di Kalimantan, segala biaya dicukupi atau ditanggung oleh mereka. Saya terheran-heran, nama saya tercantum bersama para hamba Tuhan begitu banyak. Apa yang saya tangkap dan kerjakan, saya harus lebih giat, lebih baik, lebih sungguh-sungguh kokoh, menjadi excellent, makin banyak berdoa, puji Tuhan, ya, dan menyembah Tuhan, memiliki sikap rendah hati, banyak merung. Intinya, waktu dia percaya bisa dipakai, Tuhan berkarya. Tiba-tiba diminta untuk bersaksi, dipakai Tuhan jadi saksi. Ya, tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir saudara, ya, yang terakhir saudara, ya. Shalom Pak, saya ada kesaksian bagaimana saat kita hidup dalam kasih karunia, karena ini kasih yang melimpah. Nah, ini ada kaitannya. Itu membuat orang di sekitar kita pun mengalami impatasi. Salah satu staf saya beragama non-Kristen beberapa waktu yang lalu hamil. Dan di bulan Agustus saat kehamilannya sekitar 26 minggu, ya, atau 6 bulan lebih, berat bayi hanya 200 gram. Jauh dari standar norma bayi di usia 26 minggu, yaitu sekitar 700 gram. Bahkan waktu itu dokter melihat potensi janin tidak berkembang. Waktu itu staf, ya, bercerita kalau nanti usia kandungan 7 bulan tidak ada peningkatan berat, maka harus ambil tindakan. Saat mendengar hal itu, saya mendengar rema Tuhan untuk saya, ya, bukan hanya mendoakan tapi juga mengurapi staf saya. Namun beberapa hari saya agak ragu dan merasa sungkan, sebab di kantor setiap Senin dan Jumat saya selalu ada momen doa bersama staf. Sedikit informasi, staf saya 4 orang dengan 4 kepercayaan yang beda, ya, tapi saya, ya, membiasakan untuk rutin berdoa bersama hari Senin, Jumat, akhir bulan. Singkat cerita, akhirnya saat momen hari Jumat, jadwal meeting rutin, sharing momen, saya sampaikan pesan Tuhan dan menawarkan apakah staf saya tersebut mau secara khusus saya doakan dan urapi dengan minyak pengurapan. Dan ternyata dia bersedia, karena pada dasarnya sudah sangat sering juga mendengar kesaksian saya berjalan bersama Tuhan dalam setiap pertemuan. Tanggal 5 Agustus saya doakan dan urapi staf saya ini. Dan saat baru beberapa hari lalu mendapat info berat bayinya, ya, sangat di bawah norma. Ya, sejak saya doakan dan urapi minyak, saya selalu tanyakan hasil berat bayi, ya, setelah jadwal rutin periksa. Dan memang ajaib, Tuhan itu selalu nyata dan, ya, terus masih berkarya. Bulan ke-7 berat bayi naik lebih 2 kali lipat menjadi 500 gram. Bulan 8 berat bayi naik lagi menjadi 700 gram. Luar biasa. Di bulan 9, ya, akhir Oktober kemarin berat bayi melonjak 1,4 kilogram. Dan akhirnya hari ini 10 November jam 15, staf saya melahirkan bayi laki-laki dengan berat normal 3 kilo. Sungguh pembalikan keadaan dan percepatan luar biasa. Demikian kesaksian saya. Saja, saudara, Tuhan itu nyata, kasih karunia nyata. Saya berdoa saudara ngalami. Semua berdiri, kita pujikan satu lagu. Menyukakanmu. Katakan, Tuhan, aku rindu menyenangkanmu, menyukakan hatimu Tuhan, mengikuti firman-Mu Tuhan, mentaatinya Tuhan, mempercayai Tuhan, melakukan dengan tulus dan jujur. Menyenangkanmu, menyucikanmu. Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu Tuhan. Itu kerinduan kami.
Itu komitmen kami Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyukakan-Mu Tuhan dalam hidup kami, mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh, makin kenal Engkau Tuhan, buang dosa, tinggalkan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan, tertanam dalam gereja-Mu ini Tuhan, tertanam supaya kami bertumbuh, kami makin bertumbuh, berbuah, dan terus makin berbuah banyak. Menyukakan-Mu, Yesusku, bawaku dekat Dia. Semua datang pada Tuhan. Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hatimu. Saudara, tanggapilah firman Tuhan adalah keinginan Tuhan. Saudara bisa mendapat anugerah yang besar. Dia Bapa yang baik. Saudara, kita diberi kesempatan jadi anaknya. Itu sudah anugerah yang besar. Dia rela berikan anaknya yang tunggal. Itu bukti kasihnya, supaya kami tidak hancur, supaya kami tidak penuh penderitaan, tapi bisa dapat pengampunan, tapi bisa dipulihkan, bahkan bisa hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan Tuhan, bahkan hidup dengan limpah, supaya bisa jadi berkat yang limpah, supaya berguna bagi kerajaan Allah, supaya berguna bagi banyak orang, supaya punya kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara. Apa yang ada, mungkin ada perkataan Tuhan dalam hatimu. Kalau saudara selama ini tidak belajar kenal Tuhan, selama ini ikut lama, tidak berusaha makin kena hatinya Tuhan, makin kena keinginannya Tuhan, makin kena apa yang kita dihendaki. Mulai katakan, Tuhan ampuni, aku mau dengar firman-Mu, aku mau belajar firman-Mu, aku mau renungkan siang dan malam, aku mau taat melakukannya, sehingga aku mengalami dan mengenal Kau lebih lagi. Kalau Tuhan tegur ada dosa, saudara belajar seperti Daud, segera saudara akui, segera berjanji tinggalkan dosa, segera perbaiki hidupmu, maka saat ini juga segera saudara dapat pengampunan, segera kau dapat jaminan, segera saudara akan dapat pemulihan. Ambil langkah iman saudara, sungguh-sungguh. Bahkan kalau saudara belum tertanam di dalam gereja, saudara sudah ikut gereja ini sekian lama, tapi belum mendaftarkan jadi anggota, tapi juga kadang-kadang saja putar-putar terus. Saudara, Tuhan berkata, iman itu seperti benih yang harus ditanam di satu tempat, yang harus dirawat terus di tempat itu, supaya bertumbuh, supaya makin bertumbuh, supaya bisa berbuah, supaya kokoh, supaya menemukan air kehidupan, supaya makin lama makin berbuah, sampai tuanya tetap berbuah, tetap segar, tetap melimpah. Saudara, ora lapas akara, hambamu berdoa untuk setiap jemaat. Tuhan, firman-Mu jadi pewahyuan, firman-Mu jadi pembukaan, firman-Mu jadi rema. Tuhan, beri hati yang percaya, beri hati yang taat, beri hati yang lembut Tuhan, beri hati yang setia. Oh Tuhan, Kau yang memberikannya, yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Oh, biar mereka pakai hidupnya melakukan firman-Mu, yang kekurangan berkati, supaya mereka bisa jadi berkat. Yang punya masalah kesehatan, yang punya masalah rumah tangga, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga jadi kesaksian. Yang berdoa untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk keuangan, Engkau yang jawab. Yang butuh pasangan hidup, yang butuh pekerjaan, butuh mujizat-Mu Tuhan, butuh kasih karunia, anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang menjawab lebih daripada yang bisa diminta. Tuhan, kami bawa setiap doa semua di hadapan-Mu, hamba-Mu syafatkan, ketuk pintu hati-Mu Tuhan, Kau buka pintu hati-Mu, Engkau yang menjawab setiap doa ini. Dan kami tahu Engkau mendengar, Engkau mengampuni, Engkau menjawab doa.
dan Kau akan menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan dengan sukacita, dengan komitmen, dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Yes, ku cinta gerejamu. Pakai gerakan ya saudara ya. Single pakai gerakan ya. Ku cinta keluarga Allah, Gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gereja ku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gereja ku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan geram bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menyelamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan geram bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan gereja Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan. bagi dunia. Tuhan pakai, Tuhan pakai, keselamatan 1 juta jiwa kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan geram bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dan kami akan jadi pelaku firman-Mu. Amin. Anugerah melimpah, terus bertumbuh dalam anugerah-Mu sendiri. Terima kasih. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan anugerah yang melimpah. Diberkati terus dengan pertumbuhan dalam kasih karunia. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, seluruh kehidupanmu diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
pulang gereja Tuhan membawa anugerah yang besar daripada Tuhan. God bless you.